Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah libur kurang lebih 1 bulan setengah dalam keadaan yang insyaallah penuh dengan kebahagiaan ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini masih momen bulan Syawal, maka di sini Al-Fakir saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang minal aidin, kembali suci, wal faizin, hamba yang beruntung, hamba yang berhasil dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah pada bulan Ramadan, sehingga semakin tahun kita berharap, kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang diridhoi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja melanjutkan daripada kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau berkata, wa alaika, dan hendaknya dirimu, bitamasuk, berpegang teguh, bil kitabi wa sunnah wal i'tisam bihima, selalu berpedoman dengan 2 hal ini, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Karena 2 hal tersebut, Al-Quran dan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah agama Allah yang lurus dan jalannya yang lurus. Man akhadha bihima, kata beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan 2 hal tersebut, berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman dengan hadisnya Nabi, salima, akan beruntung, dia akan selamat, wa ghanima, akan beruntung, wa rasyada wa usima, dia akan mendapat petunjuk dan dia akan terjaga daripada segala keburukan. Akan tetapi waman hada anhuma, barang siapa kok menentang Al-Quran atau menentang hadisnya Kanjeng Nabi, dhalla, dia akan tersesat, wa nadima, akan menyesal, wa halaka wa qusima, dia akan menjadi hancur lebur kelak pada akhirnya, na'udzubillah min dzalik. Faj'alhuma hakimaini alaik, maka jadikan Al-Quran dan hadisnya Nabi itu hakimaini alaik, menjadi hakim untuk kamu. Nah, maksudnya para rawuh, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, maka tolak ukurnya bagaimana Allah Ta'ala menilai hal ini, bagaimana dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal ini, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini, menjadi hakim. Bahkan wa mutasarrifaini fik, jadikan Al-Quran dan hadis itu yang mengatur dirimu, yang mengatur dirimu.
Sehingga apapun yang akan kita perbuat, kita ingat daripada Al-Quran, kita ingat daripada hadis. Misalnya kok na'udzubillah mau rasan-rasan misalnya, maka teringat firman Allah yang menyatakan, apakah suka seorang di antara kalian an ya'kula lahma akhihi, memakan bangkai daripada saudaranya, maitan fakarhitumu. Ya, sehingga ngerim, ya Allah, astagfirullah, gak jadi ngerasani. Seperti makan bangkai katanya Allah. Allah enggak ridho, Kanjeng Nabi enggak ridho. Nah, misalnya kerentak hati kau ingin bermaksiat, nauzubillah, ingin berbuat zina, teringat firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Gusti Allah bukan menyatakannya niku para rawuh, bukan wala taznu, janganlah kalian berzina, mboten, wala taqrabu, pendekat saja jangan. Muqaddimah, permulaan-permulaan yang bisa mengarahkan ke perzinahan, nggih, semisal pacaran, semisal duduk berdua, nggih, berbincang-bincang dengan yang bukan mahram, yang tidak ada perlunya. Nah, teringat, ya Allah, Al-Quran melarang ini. Hakim, Al-Quran niku menjadi hakim. Kemudian misalnya sesederhana, okay, mau masuk ke dalam masjid, maka hadis dan Al-Quran itu menjadi yang mengatur dirinya. Oh, Masya Allah, disunahkan masuknya niku kaki kanan. Kanjeng Nabi menyatakan apa? Kaki kanan, maka masuknya kaki kanan. Keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, sesederhana niku. Dari hal-hal yang apa? Yang kecil-kecil, yang detail-detail, yang mengatur kita. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin bahagia adalah Al-Quran dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warja ilaihima fi kulli amrik, dan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis di dalam segala urusanmu. Bahkan misalnya kok mau menikah, apa sih kriteria istri idaman? Istri idaman, apa kriterianya? Nah, melihat daripada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba, perempuan itu dinikahi ya dengan 4, ya, 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Sebab hartanya, ada juga sebab nasabnya, keluarganya orang baik niki. Wali jamaliha, karena kecantikannya juga, wali diniha, dan karena ketaatan, baiknya agama perempuan tersebut. Nah, dari 4 tersebut Nabi merekomendasi, fadfar bidzatiddin taribat yadak, pilihlah pokoknya yang agamanya paling baik, perempuan yang akhlaknya paling baik, taribat yadak, maka engkau akan menjadi lelaki yang beruntung. Nah, misalnya nih, misalnya ketika hendak mencari istri, maka yang menjadi hakim niku sabda-sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beruntung, para rawuh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kemudian Gusti Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih di dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kok menghadapi sesuatu kemudian merasa bimbang, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, ya, maka coba
apa ya kira-kira aturan daripada Allah untuk saya di dalam hal ini? Apa ya kira-kira bimbingan Nabi SAW untuk saya sebagai umatnya yang telah beliau sabdakan untuk saya sebagai umatnya? Nah, dikembalikan para rawuh bagaimana Allah Ta'ala mengatur, bagaimana Nabi SAW mengatur dan membimbing. Ya, misalnya ini kerjaannya ruwet sekali, ruwet. Ternyata dicek, apa kira-kira yang salah ya? Kok uang itu tidak terasa keberkahannya? Ternyata waktu dicek, astagfirullahaladzim, ternyata baru ingat ini hutangnya ini kan riba misalnya, nggih. Hutangnya ini ada ribanya, ini hutang riba. Padahal Allah Ta'ala menyatakan apa? Fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Ketika engkau tidak mau berhenti dari praktek riba, maka kumandangkan peperangan kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Perang bukan melawan siapa, nggih? Melawan Gusti Allah. Nah, ini maksudnya apa? Kiasan betapa celakanya orang yang menjalani praktek riba. Nah, sehingga ketika dia gelisah dikembalikan, astagfirullah, wis mau saya selesaikan riba, saya tidak mau riba lagi. Senang hadirin, bakal lebih tertata hidupnya, bakal lebih berkah hidupnya. Farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada bagaimana Allah, bagaimana Nabi. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir, ya, hari pembalasan, hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini Habib Abdullah Al-Haddad beliau memperjelas makna daripada kalamullah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Lu gimana maksudnya? Ai ilal kitabi was sunnati. Maksudnya kita sandarkan masalah tersebut kepada Al-Quran dan kepada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada. Ini wasiat Kanjeng Nabi. Saya berwasiat kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ini kan zaman tambah akhir sampai kiamat. Tentunya kita berharap kita menjadi orang yang berhasil, menjadi umat akhir zaman. Nah, niki Nabi SAW sudah berwasiat. Saya kasih wasiat sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh sama sesuatu ini, maka dijamin tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnati. Ternyata yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah-sunnahku, kata Nabi SAW. Diperjelas lagi kali Habib Abdullah Al-Haddad. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil baydha. Jika engkau menginginkan untuk selalu berjalan dalam jalan hidayah yang terang benderang, allati la iwaja fiha wala amta, jalan yang lurus, jika kamu pengen selalu di dalam jalan yang lurus, jalan hidayah yang terang benderang, tidak ada belok sedikit pun, kuncinya hanya satu para rawuh, fa'rid jami'aniyatik
wa akhlaqik wa a'malik wa aqwalik alal kitabi was sunnati. Maka sodorkanlah segala bentuk niat kamu, akhlak budi pekerti kamu, amalan kamu, perkataan-perkataan kamu atas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhudz ma wafaq wa da' ma khalaf. Laksanakan apa yang sekiranya sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada niat, daripada yang paling kecil nggih, daripada niat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengingatkan pentingnya di dalam berniat. Bahkan beliau menyatakan di antara yang paling pertama masuk ke neraka itu adalah seorang ahli qiraah Al-Quran, seorang yang jihad fisabilillah, seorang penuntut ilmu dengan niat yang keliru. Ini para sahabat kaget loh, ahli Al-Quran. Karena ketika berhadapan dengan Allah, oleh Allah Ta'ala disuruh masukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, saya membaca Al-Quranmu. Dijawab kali Gusti Allah, ya, dia menyatakan, saya membaca Al-Quran ini untukmu ya Allah, untukmu. Dijawab kali Gusti Allah, kadzabta, kamu berbohong. Kamu ngaji biar kamu dikenal sebagai ahli Al-Quran, supaya kamu dipanggil qori misalnya. Gara-gara niat para rawuh, hanya karena niat saja. Amalnya baik, ngaji, tapi niatnya keliru, menjadi celaka. Jihad di jalan Allah, ya Allah saya jihad untuk apa? Menjunjung agamamu, kadzabta, berbohong. Kamu jihad supaya kamu dibilang pemberani kan? Kamu jihad supaya kamu kalau wafat dibilang syahid kan? Ambil pahalamu daripada mereka yang engkau harapkan penilaiannya kepadamu. Pencari ilmu pun demikian, na'udzubillah. Jika niatnya tidak baik, ya Allah aku mencari ilmu untukmu, kadzabta, engkau berbohong. Kamu nyari ilmu biar dikenal sebagai seorang yang alim kan, biar dipanggil ustadz kan. Na'udzubillah min dzalik. Nah niki salah satu contoh agar kita lebih hati-hati di dalam apa? Di dalam berniat, di dalam berniat. Karena ibadah sebanyak apapun, sebesar apapun, menjadi hangus hanya sebab apa? Sebab niat. Pernah diceritakan niku ada seorang wali. Seorang wali berkunjung orang baru selesai pulang ibadah haji. Ketika didatangi, masya Allah, kemudian yang baru pulang haji niku menjamu daripada para tamu. Kemudian ternyata cingkirnya niku kurang, hadirin. Cingkirnya kurang. Terus orang tersebut mengatakan kepada istrinya, Bu, tolong ambilkan cingkir yang kita beli di haji yang tahun lalu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya orang-orang ini tahu bahwa ini bukan haji yang pertama. Bu, tolong ambilkan cingkir yang kita beli di haji yang tahun lalu ya. Maka dinyatakan oleh seorang wali tersebut, kasihan orang ini. Ibadah haji, bayar enggak sedikit, berangkat jauh, ritual luar biasa, menjadi hangus pahalanya hanya gara-gara cingkir. Gara-gara apa? Gara-gara cingkir saja, para orang. Ini loh, saking apa?
Saking pentingnya niat itu di dalam bentuk ibadah kita. Innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya bernilai tergantung apa? Tergantung niatnya. Begitu juga akhlaknya kamu, bagaimana kita berakhlak kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Kok ada orang mau kurang ajar sama yang lebih tua? Ingat, disodorkan lu, Nabi bagaimana membimbing kita? Ternyata teringat, ya Allah, Kanjeng Nabi SAW, beliau bersabda, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Kalau bahasa kita mungkin duduk boloku. Man lam yarham soghirona wa yuwakir kabirona. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati, menyanjung yang lebih tua. Ini bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Sehingga ketika ketemu yang lebih kecil, dia menyayangi, dia mengayomi. Ketika bertemu yang sudah sepuh, lebih tua, dia akan apa? Menghormati. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena Al-Quran dan hadis menjadi hakim yang ada di dalam hatinya. Beruntung hadirin, menjadi orang yang beruntung seperti itu. Wa a'malik, amal-amalnya. Ya, bagaimana beramal, panjang nih. Wa aqwalik, perkataan-perkataan. Ya, ketika mau ngomong yang enggak tepat, ya, mau berbohong, mau menipu, mau ngerasani, mau mengadu domba, teringat firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang niku melafadzkan satu lafadz melainkan selalu ada bersamanya raqibun atid, malaikat raqib atid. Akhirnya gak jadi, ya. Ya Allah, astagfirullah. Eman-eman rek. Ya, kalau saya ngerasani, lah saya transfer pahala. Eman-eman saya tadi habis ngaji misalnya. Eman-eman saya tadi habis sedekah. Lah saya yang sedekah kok orang lain yang dapat pahala misalnya. Eman-eman tahajud saya nanti bisa-bisa ditransfer ke orang yang saya rasani. Akhirnya apa? Al-Quran menjadi pengatur dirinya. Wa'mal alal ihtiyat, beramalah dengan hati-hati. Wattabi'il ahsan abada, dan ikutilah yang paling baik daripada setiap sesuatu. Wala tabtadi' fid din, janganlah berbuat bid'ah yang melenceng dari agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, jangan sampai engkau mengikuti yang melenceng daripada jalur orang-orang mukmin. Fatakhsar ad-dunya wal akhirah, nanti kamu bisa rugi di akhirat, rugi di dunia, na'udzubillah min dzalik. Dzalika huwal khusranul mubin, apalagi rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranu al mubin. Wis los misalnya ya. Mau minum minuman keras yo sakarepku misalnya. Mau zina pacaran ya sakarepku. Mau enggak sholat ya sakarepku. Enggak apa-apa. Nanti ketika di akhirat dia merasa pedihnya hal tersebut, ya dia baru mengingat, ya Allah, hidup saya cuma berapa puluh tahun. Ternyata enggak saya isi dengan isi yang baik. Ternyata sekarang saya di akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Coba saya dulu itu nurut. Coba saya itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim untuk saya, kan saya beruntung ini selama-lamanya, kan saya bakal senang selama-lamanya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat jelas, yang sangat dahsyat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita diajak, kita dibimbing kali beliau untuk selalu mengedepankan, menjadikan imam yaitu Al-Quran dan hadis. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara. Nasihat Habib Abdullah Al-Haddad, jangan sampai kamu itu berbuat daripada hal-hal yang baru, pendapat-pendapat yang menyimpang.
Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW beliau bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Segala hal yang baru yang menyimpang dari agama, ya, segala hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap daripada bid'ah yang menyimpang daripada ajaran Islam adalah dhalalatun, adalah sebuah kesesatan. Niki Habib Abdullah bin Alawil Haddad, beliau mengingatkan kepada kita untuk tidak melenceng daripada Al-Quran dan hadis, dan hati-hati bahwasanya segala hal yang baru itu merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat atau apa? Sebuah celaka. Nah, tapi yang perlu difahami di sini hadirin, dan ini akan beliau bahas, sebetulnya macam-macam daripada bid'ah. Nah, apa sih bid'ah itu? Saya kasih permulaan dulu nih. Bid'ah itu merupakan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW pada zaman beliau, atau tidak dilakukan oleh para sahabat, kemudian diikrar, dibenarkan oleh Nabi SAW. Hal yang baru. Nah, namun ya nanti Habib Abdullah Haddad ini akan membagi bid'ah itu menjadi 3 macam. Dan bid'ah niki para rawuh, bid'ah ini bukan hukum. Jadi misalnya ada orang mengatakan ini hukumnya bid'ah, enggak ada hukum bid'ah, itu enggak ada. Bid'ah niku istilah, ya, suatu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Nah, hukum niku ya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada khilaful aula. Bid'ah enggak ada dalam hukum. Nah, bid'ah niku istilah tadi itu. Lah bid'ah niku hukumnya bagaimana? Tergantung isi daripada hal yang baru tersebut. Lu ini kan Kanjeng Nabi pun jelas, misalnya ya ada yang menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu, Nabi SAW mereka semua, katanya Nabi. Ya, jika kita pahami dalam ilmu bahasa Arab, kita akan mendapati para rawuh bahwa lafadz kullu niku tidak selalu bermakna merata 100%. Panjang kalau kita bahas, satu saja contoh bahwa kullu itu tidak selalu menyeluruh 100%. Jika kita buka surat Al-Kahfi, cerita ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik kapal, kemudian kapalnya dirusak kali Nabi Khidir. Ditanya oleh Nabi Musa, kemudian diperjelas, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatil ghasba. Wahai Nabi Musa, ini pulau yang akan kita datangi ini ada raja yang merampas kulla safinatin, semua kapal. Kan pakai lafadz napa? Kullu, akan merampas kulla safinatin ghasba. Tapi buktinya ternyata ada pengecualian, kapal yang dinaikin oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa apakah dirampas? Tidak dirampas. Dan masih banyak daripada contoh-contoh bahwasanya lafadz kullu niku tidak selalu berarti 100%. Sehingga kullu bid'atin dhalalah di sini apa yang dimaksud? Apa pembagian Imamul Haddad? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.